Begini caranya masak buah pepaya agar rasanya lembut dan juga kenyal seperti mie instan. Hai Bun, tepatnya jam 12 siang di saat mama ini pada kebingungan mau cari lauk makan siang. Jadi di sini aku makan dulu ubi rambat ini yang aku rebus tadi pagi. Nah, kebetulan masih hangat jadi ini aku makan dulu biar pikiran tenang. Biasanya kalau perut itu udah terisi, nah pikirannya pun tenang jadi baru bisa mikir ya Bun. Nah, jadi tadi pagi aku beli ikan dencis ini jadi aku bersihkan dulu, aku potong-potong. Biasanya aku kalau beli di kota itu udah dibersihkan jadi kita tinggal cuci aja. Nah tadi karena di sini aku beli di warung jadi ya terpaksa kita bersihin sendiri. Nah seperti di topik awal tadi aku bilang mau buat sayur pepaya yang lembut dan juga kenyal seperti mie instan. Nah ini kita mau ambil dulu untuk buah pepayanya. Kebetulan buah pepaya ini ada di depan rumah aku jadi aku tinggal petik aja. Nah kayak gini kalau udah tanggal tua ya Bun, kalau keuangan sudah menipis jadi buat mama harus pintar-pintar nih mengolah apapun yang ada di sekitar rumah bisa menjadi sayur, lauk, dan juga bahan pangan. Setelah udah aku petik kayak gini nih langsung aku bersihkan dan aku cuci dan aku buangkan biji-bijinya. Terus buat di sudut-sudut atas bawah ini sudah aku iris supaya lebih mudah untuk mengeroknya. Tahu nggak sih Bun bahasa ngerok ya ini karena kita buatnya itu pakai kerokan kayak gini manual aja nggak pakai gersetan ya Bun. Cara mengeroknya ini juga kita harus pakai trik ya Bun, harus menjaga keseimbangannya agar dia bisa menghasilkan kerokan yang sama. Karena kalau nggak sama nanti bisa jadi ada yang kecil ada yang besar. Nah tadi kalau kita udah bisa nyimbangkan itu bisa kerokan itu sama semua, nggak akan terjadi besar kecil. Sebenarnya ini kalau untuk makan berdua aja untuk separuh buah udah cukup ya Bun, cuma kan separuh lagi buat siapa gitu ya, pasti nggak ada yang mau masak ya. Jadi karena kalau dibuang pun sayang ya udah aku siapin aja, aku selesaikan semuanya aku kerokin. Kalau bunda-bunda di rumah pakai kerokan apa nih Bun? Sama jenis kayak punya aku apa pakai gersetan? Di sini aku mulai gerak jam 12 siang karena jam setengah 2 suami udah pulang, jadi seharusnya nanti habis zuhur ini udah masak. Nah setelah udah selesai hasilnya kayak gini Bun, sama rata kan, besar kecilnya cantik deh. Nah ini dia kuncinya buat kate supaya lembut dan kenyal berasa kayak mie instan. Setelah udah kita kerok kayak gini kita taburi garam ya Bun, kita uleni seperti ini sampai lembut, benar-benar sampai air-airnya itu pada keluar. Kalau berasa dipegang itu udah lemes, sudah lembut, ya udah langsung aja kita cuci dan siap langsung mau kita tumis. Kalau lihat di video ini berasa kayaknya cepet banget, padahal ini aku udah ngerokinya udah hampir setengah jam ya. Dan ini sudah menunjukkan jam setengah 1 udah zuhur dan belum aku tumis juga ya. Tapi tetap tenang dan tenang karena kalau mama itu pasti bisa. Kalau cuma numis aja tuh 5 menitan udah siap dong. Nah jadi jangan salpok sama kostum aku ya Bun, ini aku udah ganti karena tadi aku disambi mandi ya, karena kalau belum mandi nanti suami pulang masih bau. Nah kalau udah disiapkan kualinya kayak gini langsung aja kita tumis untuk bumbunya. Nah untuk variasi kepedasannya itu tinggal tergantung selera bunda-bunda aja ya. Di sini sengaja ya Bun aku tambahkan cabai merah untuk di bumbu tumisnya karena supaya nanti pepayanya itu nggak pucat warnanya. Untuk bumbu tumisnya seperti biasa aja ya Bunda, cuma aku tambahkan terasi aja. Biasanya aku mau tumis pepaya ini biasa aku pakai ikan teri, cuma karena lagi stoknya nggak ada, yang ada hanya terasi jadi aku tambahkan terasi aja. Jadi tadi aku usahakan sebelum mandi aku udah giling bumbu dulu, udah bersihkan ikan, jadi setelah udah mandi kan udah nggak bau bawang lagi ya. Jadi sebelumnya tadi ikannya udah aku goreng cuma nggak kerikot ya karena takut nanti kelamaan banget aku mau masak tumis pepayanya. Maafkan suara aku yang masih serak-serak kayak gini ya Bun ya, karena jujur memang batuk ini kayaknya memang lama banget sembuhnya jadi suaranya masih serak-serak. Nah kalau udah dikasih rasa-rasanya silahkan langsung aja dicobain gimana rasanya udah cocok apa belum. Kalau sekiranya belum cocok bisa ditambahin lagi apa yang kurang. Jadi udah aku tambahin semuanya ternyata masih ada yang kurang. Nah yang kurang itu si merah ini Bun. Masak pepaya ini nggak bisa ditinggal-tinggal ya Bun, dia harus bolak-balik aja karena supaya masaknya itu merata. Dan akhirnya selesai juga masakanku tepat waktu sebelum pas suami pulang. Aku udah selesai masak dan sudah selesai nyayur. Dan ini hasilnya cantik kan Bun, warna pepayanya bisa merah kayak gini. Inilah tujuan aku tadi, aku tambahkan cabai merah supaya warna pepayanya itu bisa lebih tambah cantik. Dan setelah udah jam setengah 2 siang, nah saatnya pas suami udah pulang nih aku mau siapin dulu mau ambil makannya. Nah aku kasih nih porsinya banyak-banyak karena dia memang makannya banyak. Bisa kebayang ya Bun ya, perginya jam 7 pagi, pulangnya jam setengah 2 siang. Waduh, cacingnya udah meronta-ronta Bunda. Jadi walaupun pas suami pulang itu setengah 2 baru makan, aku juga gitu loh. Padahal walaupun di rumah aku juga ikut jam setengah 2 baru makan. Karena jujur kalau makan sendirian itu kayaknya nggak selera banget gitu. Jadi kayaknya maunya nunggu pas suami pulang baru makan bareng-bareng. Kalau bunda-bunda gimana nih? Suka gitu juga nggak sih nunggu pas suami pulang baru ikutan makan? Nah kalau makan berdua kayak gini seru kan tuh. Pas suami sampai nambah-nambah ngambil punya tetangganya. Tapi hal yang paling sakit banget buat aku ya, kalau kita udah nyiapin makanan, udah siang, udah lapar, udah kita tungguin, tiba sampai rumah, tahu-tahu kita tanya, udah makan bareng temen.